Pasca bukti percakapan dari hasil ekstraksi data HP Vina mencuat ke muka publik, kuasa hukum saksi Suroto, Rasman Arif Nasution, secara tegas menyatakan bahwa ia tidak percaya 100% dengan hasil ekstraksi data HP Vina tersebut. Keraguan Rasman muncul saat ia mengetahui bahwa ekstraksi data HP Vina sudah dilakukan sejak 2016 silam, namun tidak pernah dihadirkan dalam putusan sidang. Di sisi lain, Rasman juga tampak tidak terima saat kliennya Suroto disudutkan lantaran dinilai berbohong dalam memberikan kesaksian. Seperti diketahui, dalam kesaksian Suroto, ia mengaku menemukan jasad Vina dan Eki tergeletak di dekat flyover sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara dalam bukti percakapan dari hasil ekstraksi data HP Vina, terlihat bahwa Vina dan temannya masih berkomunikasi hingga pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui beberapa reaksi menohok Rasman, maka inilah 5 reaksi menohok Rasman yang tidak percaya 100% dengan hasil ekstraksi data HP Vina versi Cumi Top 5. Log panggilan dan SMS atau pesan singkat di HP Vina ternyata sudah pernah diekstrasi oleh ahli dan berada pada dokumen perkara kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap oleh Edwin Pasaribu, mantan wakil ketua LPSK sekaligus kuasa hukum Saka Tatal. Namun, seperti diketahui, hasil ekstrasi HP Vina 8 tahun lalu tersebut tidak pernah dihadirkan dalam putusan persidangan. Kendati demikian, Rasman selaku kuasa hukum saksi Suroto mempertanyakan secara tegas mengapa Edwin Pasaribu baru memunculkannya baru-baru ini. Munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu loh. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara. Dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan saya baru ingat? Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada pembahasan tentang ini. Ini serius gitu. Rasman secara terang-terangan mengaku bahwa ia tidak percaya 100% dengan hasil ekstraksi data HP Vina yang baru dimunculkan belakangan ini. Menurut Rasman, terdapat banyak kejanggalan di balik kemunculan hasil ekstraksi data HP Vina yang baru dimunculkan setelah 8 tahun berlalu. Saya belum percaya 100% keasliannya. Pertama ini begini ya, ini kan sudah cerita 8 tahun yang lalu. Pada waktu itu, data ini didapatkan saudara Edwin itu dari mana? Nah, makanya harus dilihat. Kalau memang ada dugaan rekayasa, ya harus dihadirkan ahli IT yang independen, ya gitu. Artinya yang tidak terlibat ke dalam satu pihak dan pihak yang lain. Rasman secara tegas mempertanyakan keberadaan HP Vina lantaran ia merasa tidak percaya 100% dengan hasil ekstrasi data HP Vina. Terlebih, akibat kemunculan hasil ekstrasi data HP Vina, kliennya Suroto yang diketahui turut memberikan keterangan dalam kasus Vina Cirebon menjadi diragukan. Nah, percakapan ini
Kan harus dilihat di handphonenya. Di handphonenya saudara Vina, almarhumah, di handphonenya orang yang mengaku ngomong dengan dia itu. Nah, handphone itu di mana sekarang keberadaannya? Bagaimana memeriksa keasliannya? Tapi sekarang kok muncul langsung isu dilemparkan keluar, dibangun narasi seolah-olah ada percakapan bahwa almarhumah Vina belum meninggal pada pukul 22.14 WIB. Kan klien saya Pak Suroto mengatakan bahwa di Jembatan Talun dia menemukan 2 anak manusia yang terkapar ketika dia sedang melakukan patroli, menunggu patroli dengan kawannya polisi di Polsek Talun. Dan dia sudah lebih 50 orang lebih dia menolong orang kecelakaan. Dan dia orang pertama yang menemukan itu. Ya, perkara jamnya jam 22 lewat berapa, kita tidak tahu. Bisa saja ada percakapan itu, tapi bukan berarti keterangan dari Pak Suroto itu salah. Ekstraksi tidak lagi harus membutuhkan handphone yang sudah ada, karena semua data percakapan kita itu terekam di operator. Maksudnya data percakapan itu bukan termasuk voice-nya ya, suaranya nggak, kecuali kalau ada permintaan jauh hari dulu sebelumnya, permintaan soal rekaman suara itu ada, itu bisa diminta oleh KPK misalnya. Kalau pada waktu sebelumnya sudah diminta, tapi kan kasus ini kan pasti tidak. Tapi semua pembicaraan dengan menggunakan dengan menggunakan SMS waktu itu, maaf ya, SMS yang menggunakan operator dan telepon ya, artinya notifikasi telepon Vina, telepon ke siapa, telepon ini, telepon ke siapa, itu ada semua dan itu tercatat dalam operator. Nah, operator itu menyimpan dalam bentuk CDR tadi, call data record information, dan ini cepat dibuka. Kalau dalam periode tertentu mungkin 4 atau 6 bulan itu masih ada. Nah, kalau sudah lewat dari periode itu, biasanya operator tidak cukup servernya untuk menyimpan lama-lama. Biasanya dia kemudian mengkopikannya dalam bentuk sebuah backup. Backup itu bisa menggunakan hard disk yang kapasitasnya besar, sekian terabyte, atau bahkan menggunakan yang namanya tape backup, pakai pita magnetis ya. Nah, kalau yang pita magnetis lebih lama lagi untuk mengekstraksi, karena dia harus putar dulu, dipindahkan ke dalam sebuah hard disk yang kapasitasnya gede ya, server yang besar. Kemudian dari situlah kemudian baru diekstrak. Jadi misal diekstrak tuh yang tadinya datanya itu misalnya gampangannya 4 terabyte. Kemudian kalau di squeeze ya, kalau dipampatkan itu bisa hanya menjadi 1 terabyte atau bahkan menjadi setengah terabyte. Nah, untuk kemudian memunculkan lagi semua, ini harus diekstrak lagi, harus dibesarkan lagi menjadi 4 terabyte. Itulah prosesnya. Tapi itu hanya bisa diminta oleh pihak berwajib atas kasus-kasus khusus. Tapi kasus Vina ini layak untuk dilakukan itu karena itu sudah menjadi suatu hal yang menghebohkan satu negara, yang sebenarnya itu tidak harus sampai seperti itu. Rasman tampaknya sangat tidak terima kliennya Suroto dinilai berbohong dalam memberikan kesaksian. Seperti diketahui, dalam kesaksian Suroto, ia mengaku menemukan jasad Vina dan Eki tergeletak di dekat flyover sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara, dalam bukti percakapan dari hasil ekstrasi data Vina, terlihat bahwa Vina dan temannya masih berkomunikasi hingga pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Ya, fakta tersebutlah yang kini membuat kesaksian Suroto menjadi diragukan oleh publik. Kenapa? Karena ini menyudutkan klien saya, Pak Suroto. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar, ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita adopsi sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh. Dalam kasus Vina ini, saya sejak awal mengatakan
repot kalau kita hanya mengandalkan kesaksian. Karena kesaksian seseorang tuh bisa menyatakan A, seseorang lain bisa mengatakan B, seseorang mengatakan C, bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya ya. Itu kan udah repot kalau udah artinya hubungan yang artinya tidak real digabung jadi sengaja. Nah, tapi kalau digital evidence itu tidak bisa bohong. Digital evidence itu pasti. Dan saya sangat mendukung itu untuk dipastikan karena nanti akan ketemu semua. Merasa geram lantaran kliennya Suroto terkena dampak dari kemunculan hasil ekstraksi data HP Vina, Rasman secara terang-terangan menegaskan bahwa ia tak segan untuk melakukan upaya hukum jika ia dan kliennya terus dirugikan. Ia, meski nantinya akan kembali menimbulkan pro dan kontra, Rasman tampak yakin dengan keputusannya itu. Kalau ini masih berkelanjutan, dan berita ini makin bias kemana-mana, ini merugikan klien kami dan menimbulkan persepsi negatif kepada klien kami. Kalau ini diteruskan, kami akan mengambil langkah hukum bahwa ini upaya untuk menyudutkan klien kami dan upaya mempengaruhi keterangan klien kami seolah-olah tidak benar. Padahal klien saya Pak Suroto ini sudah diperiksa oleh polisi, berkasnya dibawa ke kejaksaan, kemudian diperiksa di pengadilan. Itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi klien saya tidak tipe orang yang mencabut keterangan. Dia mengatakan ke saya, banyak orang nelpon dia untuk mempengaruhi supaya dia cabut keterangan. Tapi beliau tahu bahwa kalau dia bermain-main dengan keterangan dia, itu berisiko hukum. Nah, karena itu saya harapkan, sudahlah. Kita menunggu saja putusan PK, kita tunggu hasilnya seperti apa. Baru kita lihat perkembangan berikutnya.